Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita membaca suratul Fatihah ya, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Al-Fatihah. Selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Anam Khairul Rozak. Hadir? Hadir. Bima Khalik Ridho. Hadir? Baik, hadir. Desviana. Hadir? Hadir. Fatin Sidkia Lubis. Hadir? Oke, hadir. Hasbi Allah. Hadir? Oke, hadir. Zuhana Ulfa. Oke, hadir semuanya ya. Oke, ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Setelah kemarin kita perkenalan, nah sekarang yaitu materi yang pertama. Anak-anak ada yang tahu? Barangkali tadi malam sudah ada yang baca buku paketnya. Kita akan mempelajari apa nih hari ini materinya? Ya, silakan Mas Anam. Apa? Iya, betul. Kita akan mempelajari tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Nah, silahkan anak-anakku sekalian buka buku paketnya halaman 5. Sudah? Nah, pada materi hari ini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan anak-anak yang pertama yaitu dapat memahami konsep fikih dalam Islam. Yang kedua, diharapkan anak-anak dapat memahami ruang lingkup fikih, dan yang ketiga, anak-anak dapat memahami pencetus mazhab dan juga karya-karyanya. Nah, sudah dibuka buku paketnya? Ya, di halaman 5 coba dilihat. Di sana ada gambar. Sudah? Nah, siapa yang mau menanggapi atau mengomentari gambar tersebut? Ayo, ada nggak? Silakan Mbak Desi. Tentang apa gambar tersebut menyimpulkan tentang apa? Iya betul, tentang seorang laki-laki dan juga seorang perempuan yang sedang beribadah. Ada lagi? Ya, itulah. Iya. Jadi gambar tersebut sedang mencerminkan tentang seseorang yang melakukan ibadah kepada Tuhannya. Ya, betul. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan Mas Fatur. Iya, betul. Jadi, gambar tadi menurut Mas Fatur sedang menggambarkan tentang orang Islam yang melakukan kewajibannya. Jadi, pendapat-pendapat dari teman-teman kita tadi betul semua ya. Ada yang menjawab tentang sedang beribadah, ada yang menjawab tentang menjalankan kewajiban terhadap Tuhannya yaitu Allah. Ada yang menjawab sebagai kewajiban umat muslim. Ya. Jadi semua itu tercangkup dalam satu ilmu, yakni ilmu fikih. Nah, selanjutnya Ibu akan sajikan PowerPoint. Nah, bisa dilihat di layar. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang konsep fikih dalam Islam. Yang kedua, kita akan membahas tentang ruang lingkup fikih, dan yang ketiga, kita akan membahas siapa saja sih pencetus mazhab. Nah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu konsep fikih dalam Islam. Nah, di sini
Ada yang tahu apa itu pengertian fikih secara bahasa? Ya, silakan. Iya, betul. Fikih secara bahasa berarti pemahaman yang berasal dari kata fiqhun, pemahaman. Nah, tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Ada yang tahu fikih secara istilah apa artinya? Siapa yang mau jawab? Ya, Mbak Desi, silakan. Ya, betul. Jadi fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas semuanya ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang tadi pengertian fikih secara bahasa dan juga secara istilah. Sekarang pengertian fikih menurut ulama fikih. Ulama fikih mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan di dalam Islam. Nah, di dalam hal ini kalangan fuqaha membagi menjadi dua definisi. Yang pertama yaitu hukum furu', hukum keagamaan yang tidak pokok secara keseluruhan atau sebagainya. Dan definisi yang kedua yaitu materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat dhanni. Sampai sini jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oh, Mas Anam ingin bertanya? Silakan. Oke. Jadi pertanyaan Mas Anam tadi, apa itu qat'i dan dhanni? Dijelaskan ya. Jadi qat'i secara bahasa artinya adalah jelas. Jadi hukum qat'i adalah hukum yang jelas, yang memiliki makna satu makna yang tidak memerlukan pemaknaan lainnya. Sedangkan dhanni adalah kebalikan dari qat'i. Dhanni yaitu hukum yang belum jelas dan memerlukan pemaknaan atau penafsiran lainnya. Gimana? Apakah sudah jelas? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup fikih. Ayo, apa aja ruang lingkup fikih? Ada yang tahu? Ibadah, iya betul. Terus apa lagi? Munakahat, iya betul. Ada lagi? Muamalah, iya betul. Jadi ruang lingkup fikih itu yang pertama, yaitu hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sang Khalik, yaitu Tuhannya. Seperti contohnya yaitu ibadah. Ibadah apa aja sih? Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu hukum yang berkaitan dengan muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia. Contoh muamalah apa? Ayo. Ya, jual beli. Betul. Yang ketiga yaitu hukum munakahat, pernikahan. Nah, hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik dari awal pembentukannya sampai akhir. Nah, itulah hukum-hukum fikih, sangat komprehensif sehingga bahkan untuk urusan pernikahan pun diatur di dalam agama. Bagaimana pernikahan yang baik menurut syariat Islam. Dan yang terakhir yaitu ada hukum jinayah. Nah, hukum jinayah ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bahas tersendiri khusus di bab hukum jinayah. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pencetus madhab. Nah, teman-teman di sini pasti pernah dengar ya nama-nama madhab. Apa nama-nama madhab? Ayo. Iya betul, madhab Syafi'i. Terus apa lagi? Madhab Hanafi, betul. Apa lagi? Madhab Maliki, betul. Terus yang terakhir
Ada 4 kan ya? Yang terakhir, iya, madhab Hambali. Nah, nama-nama tadi itu diambil dari pencetus-pencetus madhab. Kalau tadi madhab Hanafi, berarti pencetusnya adalah siapa? Ada yang tahu? Iya, Imam Abu Hanifah. Nah, terus madhab Syafi'i, siapa pencetusnya? Imam Syafi'i. Yang ketiga, iya betul, Imam Maliki. Dan yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sekarang silakan Ibu minta dibagi menjadi kelompok ya, menjadi 3 kelompok sesuai absen atau berhitung saja, berhitung kan 3 kelompok, jadi berhitung 1 2 3 1 2 3 1 2 3 gitu ya. Oke, mulai. Oke, sudah silahkan bergabung ke kelompoknya. Kelompok 1 bergabung ke nomor 1, bergabung ke nomor 1, nomor 2 bergabung ke nomor 2, nomor 3 bergabung ke nomor 3. Sudah? Oke. Nah, sudah bersama kelompoknya, sekarang Ibu minta dari masing-masing kelompok mencari tentang apa penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan mazhab. Jelas? Oke, Ibu beri waktu ya. 10 menit cukup? Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Gimana? Sudah 10 menit ya? Sudah selesai diskusinya? Nah, nanti Ibu minta perwakilan dari tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk menjelaskan dari hasil diskusi tiap-tiap kelompoknya. Sudah siap? Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan, perwakilannya maju. Siapa? Oke, Mbak Nilna, silakan maju menjelaskan. Iya, betul. Pemaparannya sudah cukup baik ya. Dapat dipahami teman-teman semua? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan perwakilannya maju ke depan. Siapa? Oke, Mas Hasbi, silakan maju. Iya, pemaparannya bagus ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita ke kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan perwakilannya maju ke depan. Iya, silakan. Siapa perwakilannya? Mbak Deswi. Ya, silakan maju Mbak Deswi. Ya, betul. Jadi itu tadi ya, penyebab terjadinya perbedaan mazhab-mazhab. Nah, silahkan bisa kembali lagi Mbak Deswi. Nah, semuanya sudah paham ya? Oke. Nah, sekarang kita simpulkan materi pada hari ini. Yang tadi yaitu tentang pengertian fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kata fikun yang berarti pemahaman. Secara istilah yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, ruang lingkupnya tadi apa aja? Ruang lingkup fikih yang pertama ada hukum yang berhubungan dengan manusia, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu hukum ibadah. Yang kedua ada hukum muamalah. Terus yang ketiga ada hukum munakahat. Yang terakhir ada hukum jinayah. Nah, terus tadi siapa pencetus mazhab? Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Terus yang terakhir, yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sekarang Ibu minta buka halaman 20. Buku paket halaman 20. Sudah? Nah, di sana ada soal-soal yang nantinya kalian jawab ya sebagai tugas rumah, pekerjaan rumah. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah,
Cukup sekian ya materi pada hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.